ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya untuk kegiatan yang mulia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, maka harus kita senantiasa terus-menerus meningkatkan niat-niat kita dalam semua amal soleh kita, termasuk dalam niat thalabul ilmi ini. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin pertemuan pertama kali ya, antara ana dengan antum sekalian di majelis ini. Semoga sebagai pertemuan yang diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk meraih banyak manfaat. Dan sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, oleh Al-Ustaz Nafil hafizahullah taala, bahwa kajian kita pada kesempatan sore hari ini tentang faedah yang bisa kita ambil dari kisah pembunuh 99 orang atau 99 jiwa. Kisah ini dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Taubah, dalam urutan hadis yang ke-20, hadis dari sahabat Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, ini beliau di antara metode pelajaran yang beliau sampaikan kepada para sahabat adalah dengan membawakan kisah. Beliau mengatakan, kana fi man kana qablakum rajulun. Kata beliau, ada seorang lelaki yang hidup di zaman sebelum kalian. Dahulu, sebagian pensyarah menyebutkan di zaman Bani Israil. Seorang lelaki ini melakukan kejahatan yang kalau zaman sekarang ya sama dinamakan penjahat yang sangat bengis. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Lalu dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling berilmu. Fadulla ala rohibin. Dia ditunjuki kepada seorang rohib, ahli ibadah. Walaupun sudah membunuh 99 jiwa, ada dalam hati nuraninya keinginan untuk bertobat, dan dia pun mencari orang yang bisa membimbing. Tanyalah dia ke masyarakat tentang orang yang paling berilmu. Ternyata oleh masyarakat diarahkan, ditunjukkan kepada seorang rohib, ahli ibadah. Fa'atahu. Dia pun mendatanginya.
Faqal, lalu mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah, bahwa ia telah membunuh 99 jiwa, apakah ada tobat bagi dia? Faqal, seorang rahib mengatakan, kalau ditanya dengan pertanyaan ini, la, tidak ada tobat. Faqatadahu fakammala bihi mi'ah. Si pembunuh ini mendapat jawaban tidak ada tobat, spontan refleks membunuh si rahib tadi. Ia menyempurnakan membunuhnya menjadi 100 jiwa. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian tanya lagi, mana orang alim yang paling alim di muka bumi? Kali ini dulla ada rajulin alimin. Ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Faqala, lalu bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah, bahwa dia telah membunuh 100 jiwa sekarang. Bahkan yang terakhir ada ibadah. Apakah ada tobat baginya? Seorang alim menjawab, na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan tobat. Seorang alim berikan nasihat, intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke negeri yang begini dan begini, negeri yang baik. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Maka sungguh di negeri baik tersebut terdapat orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah Ta'ala bersama mereka. Wala tarji' ila ardika, janganlah engkau pulang ke negerimu. Fa innaha ardu su'in, negerimu itu negeri jelek. Fantalaqa hatta idza nasafa tariqa atahul maut. Sang pembunuh ini pun menjalankan nasihat orang alim tadi. Dia pergi hingga sampai pertengahan jalan, belum sampai ke tujuan, datanglah ajal menjemputnya. Namun sebelum dicabut nyawanya, diceritakan oleh Rasulullah SAW, fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Malaikat pencabut nyawa di sini terangkan ada dua karakter. Malaikatul rahmah pencabut nyawa orang-orang yang baik, dan malaikatul adab malaikat pencabut nyawa orang-orang yang sebaliknya tidak baik. Dua malaikat ini berselisih, bertengkar. Siapa yang akan berhak untuk mencabut nyawa orang ini? Faqalat malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah mengatakan, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Orang ini sudah datang ke negeri yang baik dalam keadaan bertobat, menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi saya yang berhak untuk mencabut nyawanya. Malaikatur rahmah. Wa qalat malaikatul adab menyaut, innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia belum beramal kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Datanglah malaikat yang ketiga, tapi dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka malaikat yang berselisih ini menjadikan malaikat yang ketiga yang dalam bentuk manusia sebagai penengah, sebagai pelerai. Faqal, maka malaikat yang ketiga mengatakan untuk melerai pertikaian ini dengan menyampaikan, kisu ma bainal ardaini fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu. Ukurlah ya, fisik orang tersebut, tubuh orang tersebut yang sudah terjatuh di satu tanah, ya, kemana dia lebih dekat? Apakah ke kampung yang dituju, kampung baik, atau kampung yang ditinggalkan, kampung jeleknya? Maka mana lebih dekat? Dia dihukumi kepada yang lebih dekat. Faqasu fawajuduhu adna ilal ardil lati arada. Lalu mereka pun mengukurnya, lalu ternyata dijumpai bahwa orang tersebut lebih dekat ke negeri baik yang dia tuju.
faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikatur rahmah yang mencabut nyawanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, ya. Makanya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babut taubah tentang taubatnya seorang yang telah membunuh 99 jiwa, bahkan akhirnya genap sampai membunuh 100 jiwa. Faedah yang pertama tentang metode kisah yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya, ternyata ini sangat efektif untuk menyampaikan suatu pelajaran. Dan ini sendiri ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran isinya antara perintah, larangan, dan khobar. Berita ini banyak yang katanya kisah. Kisah para nabi, para rasul, kisah orang soleh, kisah orang-orang yang sebaliknya, yang menentang para nabi, yang menentang para rasul, yang menentang orang-orang soleh. Ya, banyak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Thaha ayat 99 Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Surah Thaha ayat 99. Kadzalika, demikianlah, naqussu 'alaika, kami kisahkan kepada engkau, min anba'i, dari berita-berita, ma qad sabaq, apa yang telah lalu. Allah Ta'ala mengkisahkan kepada Nabi Muhammad SAW berita-berita tentang para nabi yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, dan tidak punya guru, tidak pernah belajar, tapi bisa mengkisahkan kisah-kisah para nabi terdahulu dan kisah-kisah orang soleh terdahulu, sebagaimana kisah ini disampaikan, dan itu sesuai dengan kitab-kitab samawi yang lain. Bukan berasal dari diri beliau, bukan karena beliau pernah belajar atau karena beliau pernah baca, bukan. Murni karena memang disampaikan oleh Allah dalam bentuk wahyu kepada beliau. Wa qad atainaka min ladunna dzikrah, dan sungguh kami telah berikan kepada engkau Muhammad dari sisi kami dzikrah, suatu peringatan, yaitu Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 176, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah. Kisah di sini ya umum, ya. Tentunya kisah yang benar, yang jujur, yang tidak ada unsur kedustaan. Yang paling benar kisah yang tentunya ada dalam Al-Quran, kemudian kisah yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'allahum yatafakkarun, agar mereka yang mendengar kisah itu mau berpikir. Makanya metode kisah ini luar biasa, ya. Dipakai oleh orang-orang kafir juga, oleh orang-orang fasik juga, untuk menanamkan ideologi, untuk menebarkan satu pemahaman, efektif sekali dengan metode kisah. Ya. Namun sayang, banyak yang kemudian menggunakan dengan cara yang tidak baik. Ada kedustaan, mereka reka mengada-ada. Ya. Kalau kisah yang benar dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, atau riwayat-riwayat yang sahih tentang para ulama, para sahabat dan seterusnya, ini sangat-sangat bermanfaat. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala selesai menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya. Kisah di zaman kekinian dikemas dalam bentuk, ya, yang tradisional, ada bentuk wayang. Ya. Wayang ini bentuknya kisah
Kisah Mahabharata tapi ya. Dari budayanya orang Buddha atau Hindu. Yang katanya kemudian dikemas ya versinya Wali Songo ada begini ada begitu. Walaupun sudah dikemas ternyata intinya banyak kedustaan. Di samping kedustaan banyak khurafat, banyak ini dan itu. Tapi aneh, orang-orang tua kita dulu ya bisa nyimak wayang itu mulai jam berapa itu? Kadang-kadang mulai pagelarannya jam 09.00 sampai jelang subuh ya. Bisa ngikuti tanpa ngantuk ya. Berapa jam padahal itu. Nah itu, kenapa bisa menikmati? Bentuknya kisah ya. Kisah dibawakan dengan menarik, orang bisa ngikuti berjam-jam. Ya, makanya anak kalau diberi dongeng, diberi cerita juga gitu. Tapi kalau diberi pelajaran ya, hafalan hadis, hafalan ayat, ada keterangannya, ngantuk ya. Orang-orang tua kita juga kadang demikian ya. Kalau pengajian sejam aja sudah lama banget pengajiannya ya. Tapi kalau wayang ya itu tadi. Padahal duduknya nggak nyaman, nyamannya di masjid ya kan. Kalau nonton wayang kan siang-siang taunya lah ternyata pawuan ya. Lemprakan di tempat gak karu-karuan. Karena fokus kepada apa yang disampaikan dalam kisah itu. Lebih modern wayang ini dikemas dalam bentuk sinetron, film, dan yang semisalnya. Itu semuanya kisah sebetulnya ya. Makanya sering disebutkan film ini diambil dari kisah nyata. Sinetron ini diambil dari kisah nyata. Diambil hanya 10%-nya yang nyata, 90%-nya adalah fiktif. Nah, padahal yang namanya dusta sedikit saja tidak boleh ya. Makanya kita harus hati-hati tak kala ada kedustaan. Kedustaan kalau sudah masuk dalam sesuatu maka menjadi noda yang mencemarinya ya. Nabi SAW beliau mengatakan wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu ya. Kata Rasulullah SAW wailun, kecelakaan ya. Kata wailun ini maknanya antara dua hal, al-halak, kecelakaan atau kebinasaan, atau al-wadi fi jahannam ya, suatu lembah yang ada di neraka jahannam.